Dalam perjalanan hidupku mengiring Yesus, berulang kali ku dibentuk oleh sesamaku lewat perkataan ataupun perbuatan yang kadang menyakitkan dan lukai hatiku. Memang tiada semudah kata yang terucapkan saat ku harus melakukan kebenaran, merendahkan hatiku untuk mengampuni, senantiasa mengucap syukur untuk semua yang terjadi. Yesusku rindu menyenangkan hatimu, jalani hidup sebagai pelaku firman-Mu, namun ku tahu takkan pernah ku mampu melakukan kehendak-Mu bila tak mengharapkan anugerah-Mu. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini bersyukur kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah meninggikan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Kita persiapkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam ibadah. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita sudah diperkenan Tuhan untuk masuk di bulan yang baru, bulan Oktober. Bersyukur penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kita bisa melewati bulan bulan September. Mikirnya Desember aja. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan banyak hal yang tak terduga ya. Tapi kita bersyukur melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi kita semua. Baik, mari kita dengan sukacita kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKI 248. Kita nyanyikan bait 1 sampai 4. Saya jemput Bapak Ibu semua berdiri. Kita nyanyikan pujian pertemuan orang-orang beriman. Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah, akan himpunkan segala hambanya, dan segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa damai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, pegang tangan dan berkata sobatku, dan malak pun memberi berita bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka,
pegang tangan dan berkata, sobatku, pedati Israel sambil masuk di negeri Baka, dan suara malaikat hantarlah pintu gerbang mutiara, hanya emas gejah, hingga saya matahari terbenam. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata, sobatku, dekat sungai yang terpancar pada tak tahu, serta kawan yang menyanyi berseru, serta sorak-sorai orang tertebus. Engkau saja yang terpuji Al-Qudus. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata, sobatku. Pak Gembala akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Pertemuan seperti ini menjadi sebuah pertemuan yang mendatangkan sukacita kepada setiap kami. Oleh karena kami datang untuk memuliakan Tuhan. Kami datang untuk merayakan apa yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan bagi kami dari waktu ke waktu. Dan selalu itu baik adanya bagi kami. Walaupun kadang dalam keterbatasan pengetahuan kami, sering kami belum mengetahui apa itu kebaikan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi selalu kami dituntun dan diarahkan, dan pada akhirnya kami menemukan hal baik yang Tuhan siapkan bagi kami. Itu sebabnya tak henti-hentinya kami terus bersyukur, memuji Tuhan di dalam setiap keadaan, setiap kenyataan kami, bahwa Tuhan terus bekerja, memperbaharui dan memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk beribadah, siap untuk memuliakan nama Tuhan, siap untuk juga mengalami berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya tolong kami, supaya kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya, waktu ini hanya untuk beribadah. Inilah doa kami Tuhan, kami membuka dan mengalaskan rangkaian ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyatakan ikrar pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak Ibu persilakan duduk. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan siapkan NKI 234. Sebelumnya Angel akan pimpin doa dulu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di sini. Sekarang kami semua akan memberi persembahan syukur untuk-Mu. Berkati supaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang sekeliling kami dan juga dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kantong kolekte diedarkan, kita akan iringi dengan pujian NKI 234, kita nyanyikan bait 1 sampai ayat 3. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan penyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Puji Tuhan, kita akan membawa segala pergumulan doa kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kita sebelumnya angkat pujian dari NKI 119. Kita nyanyikan pujian ini bait 1 sampai bait yang ketiga. Ku ingat padaku. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ku ingatlah aku, ku ingatlah aku, ku ingatlah aku.
Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Biar senang atau susah, biar terang atau gelita, selamanya aku tahu. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu mengingat kami dalam keadaan kami apapun, dalam kami senang, dalam kami susah, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ingin membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terlebihnya kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, perkataan, perbuatan yang kami pikirkan. Kami mohon ampun sehingga doa-doa kami yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami saat ini. Kami menyerahkan untuk presiden kami dan beserta jajaran yang ada. Tuhan memberkati mereka di dalam memimpin, mengerjakan hal-hal yang akan mereka lakukan demi kemajuan bangsa kami. Kesejahteraan rakyat juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk kondisi keadaan ekonomi yang saat ini ada. Tuhan menolong untuk setiap orang-orang, baik para pelaku usaha, orang-orang yang bekerja, juga perusahaan-perusahaan, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kesejahteraan rakyat boleh pulih kembali dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga untuk pembangunan yang terus dikerjakan. Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja di dalamnya, sehingga pembangunan boleh merata di seluruh Indonesia. Dan penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di negara kami, Tuhan menolong supaya benar-benar hukum ditegakkan dan orang yang bersalah pun boleh dihukum sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih, berikan keberanian kepada para penegak hukum untuk memproses dan melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja kami Agape. Tuhan terus memberkati untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayanan yang boleh berjalan sampai sekarang. Berkati untuk para anak-anak Tuhan yang melayani, baik itu di sekolah minggu, di remaja, juga perkarya, perkawan, juga untuk pemuda, juga untuk KTP-KTP yang ada. Tuhan sekiranya setiap persekutuan yang ada ini boleh semakin menumbuhkan iman kami, pengenalan kami kepada Engkau, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami juga terus berdoa Tuhan, memohon kepada Engkau tak henti-hentinya untuk kerinduan kami Tuhan, memiliki tempat ibadah yang tetap. Terima kasih Tuhan, kami terus doakan ini Tuhan, hingga kelak nantinya Tuhan izinkan kami boleh mempunyai tempat yang boleh menjadi tempat ibadah kami sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
untuk gerakan pundak yang terus boleh dikerjakan dan dilakukan. Terima kasih untuk orang-orang yang boleh mendukung, menyokong dana mereka, juga doa mereka, sehingga pelaksanaan pundak ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk mereka yang sudah ambil bagian, baik di dalam jemaat ini maupun di luar dari jemaat kami. Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha, juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam masa-masa pendidikan saat ini, baik yang di TK sampai dengan perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan, mereka boleh Tuhan berikan kesempatan untuk bersekolah, mereka boleh mendapatkan pelajaran, mereka boleh mendapatkan ilmu. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam masa-masa pendidikan ini, supaya mereka dapat belajar dengan baik, memanfaatkan waktu yang ada, juga masa depan mereka Tuhan kami percaya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih, berkati pergaulan mereka, berkati lingkungan sekolah mereka, juga guru-guru mereka yang mengajar mereka Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk orang tua kami dalam masa emas mereka. Tuhan memberkati mereka untuk Oma Wayan, Oma Wenas, Oma Jiman, Oma Simon, juga Eyang Moses. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka di tengah-tengah kami. Mereka menjadi berkat, mereka boleh menjadi teladan. Mereka tetap semangat mengikut Engkau sampai saat ini Tuhan Yesus. Berkati kalau mereka dalam kondisi kelemahan tubuh, Tuhan yang akan memberikan semangat sukacita di dalam hati mereka. Dan terlebih juga orang-orang sekitar yang boleh merawat mereka semuanya Tuhan. Supaya Tuhan berkati, Tuhan memberikan juga hikmat, kesabaran di dalam merawat orang tua mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami ingat untuk pergumulan juga jemaat yang dalam kondisi kurang sehat. Kami saat ini ingat untuk Ethan yang dalam kelemahan tubuh, ada batuk juga yang dialami saat ini dan sesak. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan anak ini Tuhan, sehingga Ethan boleh kembali sehat seperti sedia kala, dia boleh bermain, beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Berkati obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya ataupun alat untuk mendukung dalam proses penguapannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Pak Angga dan Ibu supaya dapat merawat dengan baik anak ini. Kami juga ingat Daryl Tuhan dalam masa pemulihan, juga untuk sesak dan batuknya Tuhan juga menolong supaya Daryl pun boleh sehat kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga yang akan memberkati untuk obat-obatan juga yang dikonsumsi, makanan, supaya Daryl boleh kembali sehat dan boleh kembali bersekolah, beraktivitas dengan baik. Saat ini Tuhan kami juga ingat untuk Bapak dari Pak Refli yang ada di Makassar Tuhan saat ini. Kemarin beliau jatuh dari atas pohon dan dalam kondisi keadaan tidak sadarkan diri sampai saat ini dan sudah dirujuk untuk dibawa ke rumah sakit di Makassar. Tuhan, dari tempat ini kami boleh bersama-sama berdoa ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan berkati juga untuk tangan-tangan dokter, para medis yang bekerja sehingga kondisi keadaan hamba-Mu ini boleh kembali sehat, sadar dan pulih ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu seberapa parahnya keadaan ini, tapi kami percaya Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan darah-Mu Tuhan Yesus, bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga yang merawat, juga keluarga yang mendukung dalam semuanya ini, supaya dapat mendukung semuanya dengan tenang dan berdoa hanya berharap kepada Tuhan. Campur tangan Tuhan yang terbaik bagi keluarga besar dari Pak Refli ini. Kami juga ingat Tuhan untuk rencana pernikahan Wulan. Dalam seluruh persiapan yang sedang dikerjakan saat ini, Tuhan menolong memberkati untuk keluarga besar Pak Yopi, juga Bu Erlina, sehingga persiapan pernikahan Wulan dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk nanti tempat pemberkatan, juga untuk keluarga yang akan hadir, juga untuk tempat resepsi, semuanya boleh Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Tuhan yang akan mengendalikan semuanya ini Tuhan, juga untuk cuaca,
juga untuk kesehatan mereka semua Tuhan, sehingga keluarga besar boleh bersukacita bersama-sama dengan acara pernikahan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, menyerahkan untuk seluruh doa permohonan kami ini, ucapan syukur kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, sekaligus dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Sebelumnya kita angkat pujian NKI 27. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, kemudian rap, bait 3, 4 rap, dan bait 5 rap. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi Roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu dan mau tinggal dengan setia, biar angin menempuh, dia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu, tetap sampai pada ajalku. Aku rasa penghiburannya bila ku jalani lembah mat. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan kami mengenal Tuhan datang kembali kepada kami lewat pembelajaran bersama dari firman-Mu. Firman yang menolong kami dalam perjalanan hidup kami, firman yang menuntun bagaimana seharusnya kami bertindak, berperilaku sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau selamatkan. Sungguh kami bersyukur memiliki firman-Mu dengan segala kekayaannya, yang dalam segala hikmatnya mampu memberikan kami kesegaran jiwa, penghiburan, dan juga sekaligus kekuatan
Dan kami percaya Tuhan, setiap pembelajaran yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh terhadap firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, tapi akan sungguh menjadi berkat, memberikan kami kekuatan secara iman dan pengenalan yang bertambah terhadap Engkau, dan itu juga membantu pembentukan karakter kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak sekalian. Kita menguji Tuhan, bersyukur karena tadi di awal sudah kita ingatkan bahwa kita sudah memasuki bulan baru di tahun ini, memasuki bulan yang ke-10. Puji Tuhan, luar biasa, 9 bulan di tahun ini Tuhan sudah menyertai kita, amin. Saya percaya setiap kita kalau diberikan kesempatan untuk bersaksi, sudah banyak juga hal yang bisa dibagikan untuk membangun iman kita. Kami juga bersyukur di tanggal ini kami juga boleh Tuhan berikan berkat khusus. Kami masuki usia pernikahan, dari 2005 kami menikah sampai dengan tahun ini, sudah berapa tahun tuh Mah berarti? Saya tidak lupa ya, jangan sampai salah. Kita bersyukur, kami bersyukur karena dalam perjalanan rumah tangga kami begitu banyak dan nyata bagaimana Tuhan menuntun kami dalam perjalanan rumah tangga. Sebagaimana doa kami, doa keluarga, doa juga orang-orang yang mengasihi dan mendukung kami dan Bapak Ibu sekalian, Jemaat Agape. Terima kasih untuk semua perhatian, doa, dan hal-hal yang lain yang baik yang Tuhan berikan lewat Bapak Ibu semua. Hari ini Bapak sekalian, beberapa waktu lalu saya mendengarkan ada satu pernyataan seorang pejabat di negeri ini yang mengatakan bahwa sesungguhnya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, ini pernyataan yang kemudian tentu saja multitafsir, bagi pendengar, bagi pembaca berita, bagi yang memperhatikan itu, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Itu tidak akan menjadi satu kesepakatan bersama yang utuh, dan kita menyadari itu. Tetapi mungkin perlu juga menjadi sebuah catatan bagi kita, mengapa ada seorang pejabat publik yang reputasinya cukup baik itu mengatakan hal seperti itu. Itu artinya ada sesuatu yang perlu juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah betul bahwa negara kita memang sedang tidak baik-baik saja? Beberapa indikator mungkin bisa kita lihat, ada kasus hukum yang mendera bangsa ini dan mencoreng martabat aparat negara ini, dan itu sedemikian masif pemberitaannya. Hukum, ada korupsi yang sedemikian rupa juga menghiasi layar berita hari-hari ini. Dan kita prihatin, ada catatan khusus mungkin karena itu, mungkin anak-anak Tuhan ada di situ, yang kemudian menjadi sebuah perenungan bersama bagi kita. Lalu juga ada kasus, ada berita yang juga disampaikan oleh pejabat negeri ini, bahwa kita juga harus bersiap untuk resesi, terjadi satu persoalan dengan ekonomi kita. Ada dugaan, ada kekhawatiran akan terjadi resesi ekonomi. Jadi beberapa hal yang mengemuka itu membuat kita berpikir, apakah memang betul bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja? Atau jangan sampai kita terlena selama ini dengan hal-hal yang baik yang kita dengarkan, yang kita ikuti pemberitaannya, sehingga kita mungkin agak abai terhadap sesuatu yang memang sebetulnya menandakan bahwa ada ketidakbaik-baikan di negara kita ini. Tentu kita masing-masing bisa berefleksi terhadap pernyataan itu. Nah, Bapak sekalian, ini penting untuk mencegah sesuatu yang menjadi tidak baik lebih parah lagi ke depannya. Di dalam soal negara, ada orang yang berani mengatakan begitu menolong kita. Nah, bagaimanakah juga dengan kehidupan iman kita, kekristenan kita? Apakah kita juga bisa mengatakan atau di warning, diingatkan, jangan-jangan iman kita juga sedang tidak baik-baik saja? Yakobus pasal yang kedua,
ayat yang ke-13 sebetulnya sampai 26 ya Re. Kalau Re bisa edit, bisa tolong dibantu edit. Tadi saya mungkin salah tulis, saya sempat lihat di layar tadi ternyata salah 24, harusnya 26 itu ya. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-26 itu mengajak kita untuk bercermin bersama. Mengajak kita untuk mari. Kalau dalam bahasa yang agak teologis itu berkontemplasi. Mari kita melihat kepada diri kita bercermin dari firman Allah ini. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 melanjutkan tema besar kita tentang bagaimana iman dan perbuatan itu harus seimbang. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selama jalan kenakanlah ikan panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada seorang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sedemikian jauh perikop pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya mau mengambil beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita bersama, dan saya tertolong, ini ada satu buku, ini terbitan Kalam Hidup, buku ini bagus sekali, Dewasa di Dalam Kristus, pengarangnya Warren Wiersbe lah, orang yang memang banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Dan ini ada di Kalam Hidup. Hidup Kalam Hidup ya. Jadi belilah di Kalam Hidup ini, bagus sekali Bu, bagus sekalian. Saya mengambil beberapa hal dari buku ini, terinspirasi dari tulisan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada catatan yang tadi saya katakan, kalau ada orang mengatakan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, firman Tuhan juga menolong kita untuk melihat kepada iman kita. Apakah iman kita juga sedang baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja? Itu pertanyaan yang penting bagi kita semua, dan Yakobus mengajak kita untuk melihat pada bagian yang pertama yang saya ambil pokok pikiran dari perikop ini adalah bagaimana menyelidiki hubungan antara iman dan perbuatan itu menuntun kepada iman yang hidup. Menyelidiki hubungan antara iman dan perbuatan itu menuntun kita kepada iman yang hidup atau iman yang tidak mati. Tema saya adalah tema yang saya angkat lagi, iman yang hidup. Ini ada kaitannya antara pikiran, ada perkataan, ada perbuatan, ada pikiran, ada perasaan, dan juga ada perbuatan.
Terus sekalian, yang pertama kita diajak untuk melihat kepada satu jenis persoalan iman yang mungkin harus diwaspadai, yaitu iman yang hanya terbatas kepada pikiran saja. Kalau kita memperhatikan ayat 14 sampai 16, khususnya 15 dan 16, ada beberapa kata-kata yang minta tolong seterusnya itu mengajak saya kemudian memikirkan banyak hal, merenungkan banyak hal. Ada kata-kata yang kemudian mempertanyakan kepada diri kita sendiri masing-masing, apakah gunanya? Lalu ada kata-kata lagi, iman pada hakikatnya mati. Atau ada lagi kata-kata iman yang kosong. Bapak Ibu, kalau kita mencermati ini akan ada lagi yang lain yang berkaitan dengan ini dan memberikan satu penegasan bahwa gak ada gunanya kalau iman-iman yang tertulis dalam bagian ini juga masih ada pada orang yang mengaku percaya kepadanya. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana Pak Yakobus mengingatkan bahwa iman itu tidak hanya sebatas pengetahuan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Wah, ini satu pertanyaan yang sangat keras sebetulnya, mengingatkan kepada setiap orang yang mengaku percaya, mengaku beriman. Lalu ada semacam ujian praktis sehari-hari yang berkaitan dengan saudara-saudari. Berarti ada hubungan erat, mungkin dekat antara orang itu dengan orang yang sedang mengalami masalah tadi. Ini satu kasus diangkat yang praktis yang mengajarkan kepada kita semua kedalaman tentang iman yang tidak hanya berhenti kepada pengetahuan saja. Mengapa saya katakan begitu? Bapak sekalian, mari kita cermati, ada orang yang butuh pakaian dan makanan. Bukankah itu kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari? Yang saya rasa, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu punya pakaian berapa? Pak Yopi pakaian jasnya berapa Pak Yopi? Satu Pak? Lebih dari satu? Lebih dari satu. Pak Refli kaosnya berapa Pak? Banyak ya? Gak mungkin cuma 5. Saya yakin itu. Apalagi dia jualan. Saya yakin tuh akan hanya 5. Jadi dari tinjau ini saja, bayangkan kalau ada orang yang memiliki pakaian lebih dari satu, lalu melihat keadaan saudaranya membutuhkan itu dan dia berdiam diri, hanya berkata-kata, mengatakan selamat jalan dan sebagainya, ayat yang ke-16 itu, tapi tidak memberikan pakaian itu. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana melihat itu? Dalam bahasa Sundanya apa ya Oma itu ya? Nah itu dia. Iya, kalau Bang Haji kadang terlalu gitu ya. Lo bayangkan ujian yang berikutnya makanan sehari-hari, Bapak Ibu. Apakah makanan juga kita hanya memiliki satu piring makanan dalam satu hari itu? Saya yakin kita semua sesulit-sulitnya kita masih bisa makan lebih dari satu kali. Betul? Saya yakin itu. Tidak ada di antara jemaat kita yang makan hanya satu kali, kecuali karena mungkin ada program kesehatan dan segala macam. Tapi normalnya makan lebih dari satu kali dan tidak kekurangan. Dan bisa kita bayangkan kejadian ini, kalau terjadi ada saudara yang kekurangan pakaian dan makanan, kita berdiam diri dan mengatakan dengan kata-kata yang menghibur, makan, selamat jalan, pakai pakaian yang bagus, lalu makan sampai kenyang. Tapi sekali itu iman yang berhenti kepada sebatas pengetahuan saja. Oh, saya tahu Pak Yopi kekurangan. Saya tahu Pak ini kekurangan, saya tahu Re sedang dalam pergumulan persoalan, tapi saya hanya tahu saja. Bagaimana
Apakah juga Alkitab mengatakan hal yang sama ketika Matius pasal yang ke-7 ayat 21? Coba Bapak Ibu minta tolong membacakan Matius 7 ayat 21. Ketika ada orang yang berseru kepada Tuhan, 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 dan seterusnya, tapi Tuhan kemudian mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Apa persoalan di situ terjadi? Minta tolong salah seorang membacakan Matius 7 ayat yang ke-21. Melakukan kehendak Bapakku. Jadi rupanya tidak berhenti kepada ucapan, tapi lebih dari itu semua adalah melakukan itu yang Tuhan mau. Dan 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 mengatakan, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Jadi dari rangkaian ayat-ayat ini kita bisa mengambil satu pokok pikiran yang penting, bahwa ternyata Tuhan tidak menghendaki orang mengaku percaya, beriman, tapi sebatas dalam pengetahuan saja. Terus sebabnya dikatakan, apakah gunanya? Itu pertanyaan yang sangat keras yang kemudian mengajak kita, iya ya, apa gunanya kalau gitu? Makanya dikatakan, apakah itu iman yang menyelamatkan? Ayat 14 itu jelas iman model seperti itu bukanlah iman yang menyelamatkan, karena iman kepada Kristus itu tidak pernah mengajarkan seseorang berhenti kepada pengetahuan saja, tapi bagaimana dia kemudian mengekspresikan imannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Jadi kita perlu melihat pada titik ini, apakah iman yang ada pada orang-orang itu masih hanya sebatas dalam pikiran saja. Jikalau itu yang terjadi, itu bukanlah iman yang sebenarnya. Yang kedua Bapak sekalian, kita juga akan melihat apakah yang terkait dengan bagian iman itu ada di dalam pikiran dan juga perasaan saja. Kita melihat ayat yang ke-17, 19 dan juga 20, itu ayat yang lebih menyeramkan lagi bagi saya. Ketika Yakobus mengingatkan bahwa membandingkan antara setan-setan dengan orang percaya yang diberikan surat itu, ayat yang ke-19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak sekalian, ini pernahkah kita dibuat terkejut dengan pernyataan ini? Ternyata setan juga percaya kepada Allah. Setan juga gemetar terhadap Allah, terhadap keagungan Allah. Bapak sekalian, pernyataan ini mengajak kita, dikatakan bahwa engkau percaya. Itu artinya bahwa setan itu percaya, setan bukan ateis. Setan itu adalah politeis juga, dia tidak politeis. Apa artinya dia katakan engkau percaya, dia percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu penting sekali dalam pemahaman iman kita. Kita tidak ateis dan kita tidak politeis. Kita monoteis saja. Percaya hanya ada satu Allah dan itu baik. Tapi itu ternyata tidak cukup. Iman yang seperti itu, pengetahuan dan kepercayaan yang seperti itu harus juga melahirkan perasaan yang gemetar. Kenapa? Karena kita paham pribadi yang Maha Kudus yang kita percayai. Kita tahu keberadaannya dan kesetiaannya di dalam menopang kita, menopang kehidupan orang percaya. Tapi kalau hanya sekedar menghadirkan rasa gemetar saja, itu pun ternyata belum cukup. Karena setan-setan pun juga ada pada level itu. Dia lebih dari sekedar pengetahuan, tapi dia juga sudah merasa takut dengan Allah, gemetar dengan Allah. Tapi rupanya
pengetahuan dan kegentaran yang dimiliki oleh setan ini, dikatakan ayat 20 itu adalah iman yang kosong. Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa kasus di mana setan mengakui kealahan Yesus dan juga takut kepada Yesus. Kalau kita membaca Markus pasal 3, ayat yang ke-11, di mana ada satu peristiwa tentang penyembuhan sakit penyakit. Setan mengakui tentang kealahan Yesus. Markus 3 ayat 11. Apakah ada yang sudah menemukan? Silakan membaca. Iya, itu perkataan siapa? Perkataan roh jahat. Mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya sekedar mengetahui, tapi dia juga takut luar biasa kepada Allah. Lihat Markus 5 ayat yang ke-7. Sebelahnya, Markus 5 ayat yang ke-7, satu peristiwa pengusiran roh jahat dari orang di Gerasa. Ada pernyataan yang keluar dari setan tentang Yesus di situ. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dia gentar terhadap kemampuan, kemahakuasaan daripada Yesus. Bapak sekalian, ada sesuatu yang sangat wajar dan seharusnya adalah memang seperti itu. Ketika tahu tentang pribadi yang berkuasa, yang maha kudus itu, bersama-sama dengan dia, ada di dekatnya dia, maka seharusnya kegentaran menghampiri dia pun ada pada orang tersebut. Kegentaran dalam pengertian di sini adalah harusnya orang percaya hormat. Takut dalam pengertian bukan takut karena mau dihukum, tapi takut karena menghormati tentang kebesaran Allah. Iman setan seperti itu. Hanya pada tataran tahu dan kemudian dia takut gentar kepada Allah, tapi dia tidak bisa menuruti kehendak Allah. Ini catatan buat para pembaca surat Yakobus dan juga pada kita hari ini. Bagaimana dengan pengetahuan kita tentang Allah? Bagaimana dengan perasaan kita terhadap Allah? Adakah kegentaran? Adakah sebuah penghormatan terhadap Allah? Pengetahuan yang disertai dengan kegentaran saja ternyata menurut Yakobus itu juga masih iman yang kosong. Jadi kalau sampai pada pengetahuan lalu kita tahu, lalu kita menyadari tentang kekudusannya, menyadari tentang kemahakuasaannya, tidak mau berurusan dengan dia, itu masih seperti iman yang dikatakan dalam ayat yang ke-20. Iman yang kosong. Bapak sekalian, tentu saja ini menjadi satu catatan yang besar yang perlu menjadi perenungan bersama bagi kita bersama-sama. Jangan-jangan ada orang-orang tertentu yang masih dalam kategori ini. Mengetahui dan takut saja, tapi tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga yang menjadi catatan besar yang ditujukan bagi kita tentang iman sesuai dengan Yakobus pasal 2 yang kita baca tadi adalah iman yang melibatkan pikiran, melibatkan perasaan, tapi juga ada tindakan yang nyata. Bapak sekalian, kita melihat ayat yang berikutnya di dalam bagian ini bagaimana orang-orang penerima surat Yakobus ini diminta untuk belajar dari dua tokoh penting di dalam perjalanan bangsa Israel, di dalam perjalanan umat Tuhan. Ini menarik karena di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-26 itu ada dua tokoh yang diangkat, yang diajarkan untuk dicontoh oleh orang-orang penerima surat ini.
Dikatakan di ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Lalu yang ke-25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Bapak sekalian, mari kita coba cermati dua tokoh ini. Kalau belajar dari Abraham, tentu orang tidak akan kesulitan, orang akan dengan gampang menemukan perjalanan sejarah hidupnya yang luar biasa. Kejadian 12 sampai dengan kejadian 22 itu ada banyak pasal yang mengungkap tentang bagaimana sejarah dia dipanggil oleh Tuhan, sampai dengan dia dijanjikan untuk menjadikan alat berkat Tuhan, memiliki keturunan, dan kemudian menunggu sampai sekitar 25 tahun dia menunggu kedatangan Ishak. Dan setelah Ishak ada, dia diuji imannya dengan diminta untuk mengorbankan anak satu-satunya itu. Ya. Semua tercatat lengkap. Kita akan dengan mudah dan mungkin dengan sukacita, oh ya, dia bapak orang beriman, dia sahabat Allah, saya belajar darinya pasti akan sangat senang. Dari tokoh yang luar biasa. Bapak sekalian, Abraham dipanggil Allah, mengikuti panggilan Allah, dan menaati apa yang Allah inginkan. Itu melibatkan tiga hal tadi. Pikiran, lalu kemudian perasaan, dan tindakan. Ketika dia dipanggil oleh Allah dalam Kejadian 12, ada ketidaktahuan tentang hal ke depan yang akan terjadi. Tentu dia berpikir, apakah betul bahwa saya akan menduduki tanah, akan menjadi berkat bagi banyak bangsa sementara tidak memiliki keturunan? Yang dikatakan oleh Tuhan, dari keturunan mulah dan seterusnya itu. Tentu itu ada sebuah pemikiran yang kemudian mempertanyakan tentang hal itu. Melibatkan daya nalarnya, kritisnya, bertanya tentang hal itu. Tetapi ternyata dia tidak berhenti di situ. Kemudian dia mengakui dalam perjalanannya tentang rencana Allah itu. Dia menaati Allah. Itu sebuah tindakan yang lahir dari pikiran, dari perasaan yang berpaut kepada Allah. Saya pernah merenungkan bagian ini di keluarga, dan juga kalau tidak salah di KTB pernah saya sharingkan. Tidak gampang bagi seorang Abraham pergi meninggalkan keluarganya untuk sesuatu yang belum tentu ke depannya. Dari kehidupan yang sudah nyaman bersama dengan keluarga, lalu pergi ke satu tempat yang entah di mana, nanti seperti apa di sana, itu enggak gampang Bapak sekalian. Tapi karena pikiran dan perasaannya terpaut kepada Allah, hadirlah ketaatan itu dengan tindakan di mana dia mengikuti, dia melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Bahkan ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya pun, dia punya satu ketaatan yang sama. Karena dia tahu Allah yang memanggil dia, dia tahu rasa hormatnya kepada Allah yang memanggil dia, dan dia pun bertindak berdasarkan pikiran dan juga perasaan tadi. Jadi ini sebuah perilaku yang kemudian diajarkan oleh surat Yakobus kepada para penerimanya untuk mencontohnya, bahwa iman dan perbuatan itu berjalan beriringan, bersama-sama. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna, bekerja sama dengan iman. Bapak Ibu, ini jadi catatan kita, nanti saya akan sedikit singgung, hati-hati, jangan, Yakobus tidak mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kebenaran orang harus beriman dan berbuat. Tentu tidak ya. Dalam pemahaman ini adalah dia tidak berbeda dengan Paulus sesungguhnya. Karena orang sering menghadap-hadapkan persoalan pembenaran ini dengan doktrin pembenaran yang disampaikan oleh Paulus. Nanti terakhir saya akan singgung. Yang kedua, kemudian orang-orang Yakobus ini, orang penerima surat Yakobus itu diminta belajar dari Rahab. Ini yang menjadi catatan besar bagi saya, kok bisa Rahab juga diangkat? Kalau dari Abraham okelah,
Dia orang Yahudi yang memang dengan segala kebesaran namanya dan juga perilakunya sudah tentu saja tidak sulit untuk meneladani dia. Tapi Rahab, orang Yeriko, non-Yahudi, juga diarahkan untuk menjadi bahan pelajaran, menjadi bekal teladan dari hidup orang-orang yang menerima surat ini. Bapak Ibu, Yakobus 2 ayat 9-11 dikatakan bahwa Rahab itu juga Yosua pasal 2 ayat 6 dan 9-11 itu memperlihatkan kepada kita bagaimana Rahab itu telah menjadi contoh yang real dari orang yang menggunakan pikirannya, perasaannya, dan juga perbuatannya dalam konteks membuktikan imannya. Tentu kita paham bagaimana kitab ini menyatakan kisah tentang Rahab. Mari kita membuka Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua, kita mulai dari ayat yang ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Ayat 9, ini sebetulnya adalah alasan yang mendasari dia menggunakan pikirannya untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Ayat 9 menjelaskan kepada kita, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dari mana dia mengakui dan merasa ngeri mendengar atau melakukan terhadap Allahnya Israel? Dari pendengaran, dari apa yang dia dengar tentang apa yang diperbuat oleh Allah bagi bangsa ini. Bagaimana Allah menyertai mereka sejak mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan yang panjang menuju tanah perjanjian. Bapak sekalian, ada pendengaran yang melahirkan iman di dalam dirinya, yang kemudian dari iman itu dia berpikir menolong orang yang menjadi alat di tangan Allah. Kemudian bagaimana dia merasa sesuatu yang besar dari Allah membuat orang menjadi takut akan dia. Dan kemudian berperilaku sebagaimana apa yang lahir dari pikiran dan juga perasaan itu. Di sini saya ingin mengatakan bahwa iman itu melibatkan ada pikiran di situ, ada perasaan di situ, ada tindakan yang konkret yang hadir dari pikiran dan juga perasaan tadi. Nah, Bapak sekalian, kalau ini yang terjadi, maka inilah yang kemudian disampaikan dalam ayat yang pertama, pasal Yosua ayat yang ke-14, ada kaitannya dengan iman yang menyelamatkan. Karena tidak mungkin iman yang dimiliki oleh orang yang percaya sungguh-sungguh kepada dia itu tidak melahirkan sebuah tindakan nyata sebagai ekspresi kasihnya kepada Allah, sebagai ekspresi hormatnya kepada Allah, sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, Abraham dan Rahab memberikan contoh yang konkret bagi orang-orang yang menerima surat Yakobus dan juga kita hari ini. Pentingnya iman itu diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Jadi kalau seseorang kemudian beriman dikatakan tidak sampai kepada perbuatan yang nyata, firman Tuhan ada 3 pertanyaan tadi yang menjelaskan apakah gunanya. Yang kedua itu iman yang katakan kosong. Ada lagi yang kata istilah iman yang mati. Jadi Bapak, mari kita melihat kepada bagian-bagian ini.
kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa apakah iman kita sedang baik-baik saja. 3 hal ini menolong kita, mengajak kita untuk memahami baik atau tidaknya iman yang ada pada kita. Saya ingin menyinggung sedikit tadi supaya tidak salah paham bahwa pembenaran dan perbuatan itu tidak menjadi bagian yang menyelamatkan. Bapak sekalian, perbedaannya adalah saya mengutip satu catatan bahwa Yakobus dengan Paulus tidak berbeda pendapat soal pembenaran dalam Tuhan. Yakobus menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatannya itu menunjuk kepada apa? Kepada kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia yang diperintahkan dalam Alkitab dan yang bersumber dari iman yang sungguh-sungguh. Sedangkan bagi Paulus, pekerjaan itu, pemahaman yang disampaikan dalam kitab surat Roma khususnya, itu menunjuk kepada keinginan untuk memperoleh perkenan dan keselamatan melalui usaha menaati hukum Taurat. Jadi jelas bahwa Paulus maupun Yakobus mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan itu dengan sendirinya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Tentu perbuatan-perbuatan yang disampaikan di dalam konteks surat Roma menurut Paulus itu bukanlah perbuatan-perbuatan yang dari hasil sesudah beriman, tapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan upaya untuk mendapatkan keselamatan. Dan tentu itu tidak mungkin orang selamat dengan perbuatan itu. Tapi Yakobus menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan di sinilah perbuatan-perbuatan hasil dari imannya kepada Kristus. Dan tapi dua-duanya juga memegang visi yang sama, bahwa seseorang yang sudah beriman kepada Kristus harus memberikan bukti dari perbuatan-perbuatannya yang nyata, yang konkret. Sekalian, dari 3 hal yang kita lihat tadi, iman yang hanya pada pikiran dan pengetahuan, iman yang hanya pada pengetahuan dan melahirkan sebuah kegentaran yang luar biasa kepada Allah, dan juga iman yang melibatkan pengetahuan yang benar terhadap Allah, perasaan yang benar yaitu gentaran takut kepada kekudusan dan kemahakuasaan Allah, dan tindakan yang nyata yang konkret hasil dari pergulatan pikiran dan perasaan tadi. Dari 3 hal yang kita pelajari bersama ini, Bapak sekalian, pertanyaannya adalah kira-kira kita ada di titik mana? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami memahami kebenaran-Mu dengan akal kami yang terbatas. Tetapi sejauh apa yang Engkau bukakan dan nyatakan kepada kami, itulah yang boleh kami pahami dan ketahui hari ini. Kami diingatkan untuk mengkoreksi, melihat kepada diri kami terkait dengan pembahasan iman yang disampaikan oleh firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, karena pengetahuan kami tidaklah sempurna, tapi kami percaya Tuhan menolong kami untuk mengerti tentang kebenaran ini. Kami tahu bahwa Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya kepada Engkau membuktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Itu sebabnya tolonglah kami dalam setiap tahap yang ada, kami boleh melihat sejauh mana kami hari ini. Apakah masih dalam pengetahuan, atau pengetahuan yang kemudian juga sudah melahirkan perasaan takut, gentar kepada Engkau, atau sudah seperti yang Engkau tahu, Engkau kehendaki, yaitu sampai kepada iman, pengetahuan yang benar, memiliki perasaan yang hormat kepada Engkau, dan membuktikan di dalam perilaku sehari-hari. Tuhan, pimpin kami, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk makan dan minum perjamuan dalam kesempatan hari ini. Saya mengajak kita untuk
sejenak merenungkan firman-Nya yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sering kita kemudian diingatkan dengan bagian ini tentang pentingnya sikap dalam mengikuti perjamuan kudus. Tentu yang terutama dan pertama adalah iman kepada Kristus Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian juga yang kedua, melakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak ada motivasi mengenyangkan diri, dalam tanda kutip, untuk kepuasan diri kita, kebanggaan kita, dan melakukannya dengan sebuah pengakuan bahwa kita sudah menerima pengorbanannya, dan kemudian kita mau masuk ke dalam panggilannya untuk memberitakan kematiannya ini. Bapak sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh pribadi. Saya minta musik secara lembut mengiringi dengan alunan dari NKI 49. Sejenak kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi sebelum kita makan dan minum perjamuan ini. Kita tidak mau ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang kita lakukan di setiap awal bulan. Tapi kita ingin masuk ke dalam sebuah pemahaman yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Menjadikannya ini momentum yang terus membaharui hidup kita, komitmen dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Pengorbanan Tuhan sempurna menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan segalanya. Oleh karena kasih-Nya Dia memberikan hidupnya, nyawanya, tubuhnya dan darahnya. Dia disalibkan untuk keselamatan kita. Bapak sekalian, siapkan hati kita, diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan ini. Sekaligus kita membangun iman kita dan komitmen kita untuk terus hidup mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam setiap kenyataan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama makan dan minum perjamuan. Sebuah waktu dan kesempatan yang Tuhan jadikan ini berkat bagi kami, membangun iman kami, sekaligus komitmen kami dalam mengiring Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tak henti-hentinya mengalir dalam hidup kami. Jikalau kami sudah diberikan kasih-Mu yang teragung dan termulia, yaitu dengan pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu tidak berhenti di situ, Kau juga menopang kami dalam setiap keberadaan kami hari lepas hari. Berbagai pergumulan, persoalan yang kami hadapi, tidak pernah Engkau biarkan kami menghadapinya sendirian. Engkau juga memperlengkapi kami sedemikian rupa dengan kebenaran-Mu ya Tuhan.
lewat perenungan pribadi, lewat kebersamaan dalam ibadah, lewat persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Sedemikian rupa Engkau mengasihi kami, inginkan kami untuk bertumbuh dalam Engkau, dan Engkau menyediakan berbagai fasilitas untuk kami bertumbuh, agar hidup kami berkenan di hadapan. Terima kasih untuk seluruh kelengkapan yang Tuhan berikan untuk kami mengalami kasih-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga ketika kami undur di tempat ini nanti, ada pembaharuan dalam hidup kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkannya dan siap untuk makan dan minum perjamuan kali ini. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari NKI 49, Nyawaku Diberikan. Pak Yopi dengan Dewi akan menolong kita langsung untuk menggerakkan perjamuan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Baik, yang kedua, saya undang kita untuk berdiri yang sudah mendapatkan. Mama kasih. Apakah sudah semua mendapatkan? Ya gelap bertandang sendirian, suap bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Mari kita angkat roti di tangan kita. Tuhan, di hadapan-Mu kami siap untuk makan dan minum perjamuan bersama-sama kali ini. Mohon berkat-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita siapkan cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama kita minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak sekalian, kita akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita kali ini. Bapak, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah kami. Sejak awal sampai akhir, kami sudah boleh bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, diberkati dengan rangkaian puji-pujian yang indah yang mengingatkan kami tentang kasih Tuhan dan juga penyertaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Juga terlebih firman Tuhan juga yang boleh menolong kami untuk melihat, mengoreksi diri kami masing-masing. Kami tahu Tuhan menghendaki kehidupan gerejamu menjadi kehidupan yang berdampak. Dan itu akan hadir, akan lahir ketika semua gereja Tuhan menghubungkan, menyeimbangkan antara iman dan perbuatannya secara nyata. Terpujilah Tuhan, kami menaikkan syukur kami atas firman ini dan menolong kami untuk menjalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami akan berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Berkati perjalanan kami. Tuhan tuntun sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan, di rumah dalam kondisi yang baik. Segala hal yang harus kami lakukan sepanjang hari, Tuhan juga memberkati. Inilah doa syukur kami Tuhan, kami naikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, persekutuan dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus, menaungi kita sekalian, dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya, untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.